ARW 79 Tutorial. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ARW 79 Tutorial. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagi rekan-rekan guru, sekaligus membagikan ya, ini aplikasi gratis. Nanti saya akan simpan di deskripsi. Silahkan rekan-rekan yang membutuhkan tinggal langsung download melalui Google Drive ya. Nah, nanti saya akan simpan di sana sehingga nanti memudahkan rekan-rekan. Nah, di sini saya akan mengupas tuntas tentang aplikasi buku kerja guru ya tahun 2022 ini. Nah, jadi di sini sudah jelas, sudah lengkap. Mohon maaf, di sini sudah lengkap. Jadi rekan-rekan, ini aplikasi yang menurut saya, jadi ini lumayan lengkap ya. Jadi rekan-rekan mungkin yang ingin membutuhkan atau yang mungkin setiap semesternya dituntut untuk membuat buku kerja mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, sepertinya ini aplikasi yang layak untuk rekan-rekan miliki ya. Oke, nah di sini ada beberapa poin penting, ada menu-menu di sini. Banyak sekali ya menu-menunya, mulai dari buku kerja 1, buku kerja 2, buku kerja 3, dan buku kerja 4. Nah, tapi yang pertama yang harus dilakukan oleh rekan-rekan itu di sini ada ID madrasah ya. Kemudian ada data isian, ada daftar isi, dan ada cover. Nah, kita akan mulai dari data isian terlebih dahulu ya. Jadi rekan-rekan silakan tinggal klik saja data ID madrasah. Nah, di sini berisi tentang nama madrasah, kemudian alamat, kecamatan, dan identitas lainnya yang berhubungan dengan sekolah atau madrasah. Oke, satu hal bagi rekan-rekan, aplikasi ini tidak tertentu atau tidak terkhusus untuk madrasah saja. Jadi untuk rekan-rekan yang ada di jenjang dinas pendidikan, mulai dari SD, kemudian SMP, SMA, dan SMK juga ini bisa mempergunakannya. Tapi di sini rekan-rekan silahkan sesuaikan saja ya. Jadi kalau untuk jenjang SD, tingkatnya itu di sini MI ya, karena setingkat MI itu SD. Kemudian kalau untuk SMP itu MTS. Jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh rekan-rekan itu silahkan pilih tingkat sekolahnya dulu di sini atau tingkat madrasahnya terlebih dahulu. Nah, kenapa? Karena di sini yang nanti akan menentukan untuk isian-isian ke depannya. Nah, misalnya di sini saya akan tuliskan, oke, mohon maaf. Kita ulangi. Nah, gulirkan di sini rekan-rekan bisa memilih ya, mulai dari MI, MTS, dan MA. Kalau SD itu silahkan pilih MI, kalau SMP itu pilih MTS, kalau SMA, SMK itu pilih MA ya. Sebagai contoh misalnya MTS. Nah, ketika rekan-rekan melakukan proses berikutnya yaitu adalah input data peserta didik, nanti kelasnya ini akan otomatis mengikuti kelas yang tadi sudah kita pilih sebelumnya ya. Kalau jenjang MTS itu nanti akan kelas 7, 8, dan 9. Oke, kita hapus terlebih dahulu ya. Nah, kalau jenjang SD atau MI, rekan-rekan tinggal pilih di sini MI ya. Nah, ketika rekan-rekan melakukan proses input data, di sini akan ada kelasnya itu kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, kemudian di sini berisi rombel ya. Ada mulai dari kelas 1A sampai dengan L. Di sini sudah disediakan sampai dengan L. Tapi ini kan disesuaikan dengan yang rekan-rekan ajar ya. Misalnya saya di sini mencontohkan untuk mapel yang saya ampu seperti PJOK misalnya. Di kelas 1 saya mengajar untuk kelas 1A, B, C, D misalnya. Nah, rekan-rekan tinggal ketik saja di sini V. Silahkan. Bisa V besar atau huruf kapital atau huruf kecil, ini silahkan. Nah, nanti akan otomatis di sini input nama siswanya itu akan berisi 1A di sini. Kemudian jika kita memilih 1B, di sini akan muncul 1B dan seterusnya ya. Oke, kita akan pilih sampai kelas D di sini. Oke, saya hanya mencontohkan untuk satu kelas saja terlebih dahulu ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang harus dilakukan oleh rekan-rekan, silakan inputkan nama siswanya. Nah, di sini mulai dari kelas 1A, silakan listen dan namanya diisi ya di sini. Nah, ini bisa dihapus terlebih dahulu karena saya sudah mengisi ya. Jadi ini disesuaikan saja nanti dengan yang ada di real di lapangan rekan-rekan ya. Oke, jika rekan-rekan sudah mengisi seperti ini ada menu back atau menu kembali.
Oke, kita sudah fix, misalnya sudah selesai mengerjakan atau menginput nama kelas di sini ya, berikut nama siswanya. Oke, kita kembali, pastikan juga rekan-rekan ini memilih semua identitas di sini ya, mulai dari identitas madrasah, kemudian identitas guru dan mata pelajaran. Di sini rekan-rekan bisa memilih semester, kemudian alokasi jamnya, tahun pelajarannya, nama guru, NIP atau NUPTK, kemudian mata pelajaran, KKM-nya, administrasi kelas berapa, silahkan rekan-rekan pilih. Karena tadi di sini saya menginputkan untuk jenjang SDMI di kelas 1A, B, C, D. Nah, tentunya kita harus memprosesnya itu per kelas ya. Misalnya dari kelas 1A dulu, silahkan rekan-rekan pilih 1A. Oke, ditandatangani di sini silahkan. Ini akan otomatis dengan pengisian kecamatan di sini ya. Jika di sini kecamatannya rekan-rekan menuliskan di sini lain, di sini juga nanti akan lainnya. Oke, setelah rekan-rekan fix mengerjakan untuk atau mengisi untuk data utama ini, silahkan kembali ke menu Home. Nah, di sini ada isian berikutnya, ini adalah data isian dan ini akan otomatis ya. Ketika rekan-rekan memasukkan nama guru, NIP, NUPTK, kemudian mata pelajaran, di sini akan otomatis terisi. Jadi rekan-rekan hanya tinggal mengecek saja untuk poin atau menu yang kedua ini, pastikan bahwa semua siswa yang tadi sudah kita inputkan itu ada di sini ya. Oke, karena sini saya memasukkan untuk 4 kelas ya. Jadi muncul semua. Oke, setelah itu kita akan back. Oke, Home. Kemudian daftar isi. Nah, ini berisi tentang buku kerja guru tahun pelajaran 2021-2022 misalnya. Mulai dari buku kerja 1 itu SKL, KI dan KD, silabus, RPP, KKM. Kemudian buku kerja, silakan rekan-rekan pelajari karena ini banyak ya. Menunya banyak, kemudian ini lengkap ya. Jadi semua yang rekan-rekan butuhkan mungkin ada di sini. Oke, kita kembali ke Home, kemudian cover. Oke, seperti ini silakan ini sesuaikan, bisa diedit-edit ya. Kalau ini otomatis ya. Ketika rekan-rekan mengisi untuk menu utama yang di depan itu nanti akan otomatis terisi di sini. Oke, setelah itu hal pertama. Nah, ini karena ini terlalu banyak, saya ini akan menjabarkan garis besarnya saja ya. Garis besarnya. Kenapa? Karena saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa aplikasi ini itu rawan error ya. Karena ini tidak dikunci secara otomatis ya. Jadi jika rekan-rekan menemukan error atau permasalahan misalnya di menu apa, silahkan nanti bisa kita sharingkan di komentar, kemudian nanti saya akan buat video-video atau memperbaiki aplikasi-aplikasi ini sehingga nanti akan dibuatkan videonya untuk aplikasi yang berikutnya ya, untuk memperbaiki atau menyempurnakan aplikasi ini. Oke, input silabus. Oke, untuk menu yang pertama input silabus, kemudian rekan-rekan di sini ada beberapa menu, silahkan input silabus di sini. Jadi kita menginputkan silabus mulai dari kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran silahkan, penilaian, tatap muka, kemudian jam pelajaran, pendidikan karakternya, kemudian sumber belajarnya apa. Nah, silahkan rekan-rekan inputkan silabus yang rekan-rekan miliki, sehingga nanti ini akan otomatis terisi ke sananya ya. Jadi ini adalah tahapan awal yang harus dilakukan oleh rekan-rekan. Oke, jika rekan-rekan sudah mengisi ini, silahkan kembali ke Home, kemudian input SKL juga di sini. Nah, untuk SKL ini ada standar kompetensi lulusan, misalnya ada 3 domain di sini, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, rekan-rekan silahkan ini kondisional. Mulai dari SKL, ini rekan-rekan memberikan beberapa kali penugasan misalnya, atau berapa kali tes sikap ini ya. Misalnya ada tes sikap 1, tes sikap 2, dan tes sikap 3. Nah, kompetensi intinya apa? Silahkan ditulis saja di sini manual, kompetensi dasarnya. Nah, kalau ini bisa dikopikan ya. Kalau rekan-rekan memiliki silabus, misalnya silahkan tinggal dikopikan ke sini. Kemudian lingkup materinya apa? Aktivitas belajar untuk mencapai kompetensi, kemudian teknik dan bentuk instrumen penilaian. Nah, ini untuk sikap, silakan ini sesuaikan berapa kali rekan-rekan melakukan tes ya untuk sikap ini. Kemudian untuk pengetahuan juga sama, seperti tadi pada intinya ada pengetahuan tes 1, tes 2, tes 3, tes 4, dan seterusnya. Kemudian keterampilan juga ini sama. Nah, jika rekan-rekan sudah mengisi input SKL ini,
Nanti rekan-rekan bisa melihat silabus di sini ya. Nah, ini adalah otomatis ketika tadi rekan-rekan melakukan proses input di silabus, ini akan otomatis terisi karena ini berisi rumus ya. Ini berisi rumus, jadi rekan-rekan tidak perlu mengisi untuk ini karena ini nanti akan otomatis. Kecuali untuk ini yang di atas. Nah, standar kompetensinya apa, kompetensi berapa, waktunya berapa, silahkan rekan-rekan inputkan. Oke, nanti akan otomatis ini terisi untuk silabusnya. Oke, yang berikutnya ini adalah RPP. Ini nanti akan otomatis ya. Jika rekan-rekan sudah memasukkan indikator di silabus misalnya, kemudian tujuan pembelajarannya juga ini akan otomatis. Langkah-langkah pembelajaran, kemudian penilaian. Nah, di sini karena mungkin ini ada beberapa versi ya. Ada beberapa versi RPP, ada yang mengadakan teknik daring, ada yang luring, ada yang menggunakan RPP 1 lembar, ada yang menggunakan RPP pool seperti ini ya, atau RPP lama. Jadi silakan itu bisa disesuaikan ya. Jika rekan-rekan membutuhkan, misalnya kalau di RPP 1 lembar itu tidak ada kompetensi dasar, indikator. Jadi langsung ke tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir itu adalah assessment ya, atau penilaian. Jadi untuk mensiasatinya, rekan-rekan jangan menghapus ini. Jadi cukup di hidden saja ya. Cukup di hidden yang tidak dibutuhkan. Klik kanan kemudian hide ya. Jadi nanti akan otomatis ke tujuan pembelajaran yang pertamanya itu. Oke, ini juga otomatis ya. Jika rekan-rekan sudah mengisi silabus, itu nanti akan ada di sini ya. Oke, yang berikutnya KKM. Nah ini, silakan rekan-rekan di sini ada menuju penilaian KKM. Kemudian klik di sini untuk lanjutkan. Nah, rekan-rekan silakan pilih di sini karena ini akan otomatis. Nah, seperti ini. Tadi kita baru menginputkan satu ya, kalau yang ke bawahnya ini saya random ya, jadi belum sesuai. Memahami prosedur gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh. Nah, ini akan otomatis. Rekan-rekan tinggal hanya menginputkan untuk kompleksitas, daya dukung, dan inteks siswa ya. Karena kriteria dari penetapan KKM itu ada 3 komponen ya. Yang pertama kompleksitas, daya dukung, kemudian inteks siswa. Silahkan di sini diisi dengan poin 1 sampai 3 ya. Sini. Kompleksitasnya misalnya 3 atau 2 atau 1, silahkan diisi. Oke, jika sudah nanti rekan-rekan bisa melihat hasil KKM ya di sini. Ini otomatis, ini juga otomatis, ini otomatis, nilainya nanti akan otomatis terisi ya. Nah, untuk input data itu yang tadi. Jadi rekan-rekan silahkan inputkan datanya semua untuk penentuan KKM. Oke, kita akan back. Yang berikutnya adalah KIKD. Nah, kalau ini rekan-rekan tinggal dikopikan saja dari KIKD yang rekan-rekan miliki ya. Tinggal dikopikan. Nah, jadi pastikan juga rekan-rekan sudah mengisi ini karena ini akan berkesinambungan nantinya ya. Jadi berkelanjutan. Jadi jangan sampai rekan-rekan melupakan atau misalnya belum diisi ininya. Nanti karena kesananya nanti akan merumus otomatis ya untuk aplikasi ini. Oke, kita akan kembali ke home. Kemudian yang terakhir ini SKL. SKL ini otomatis. Dari mana ini bisa diisi? Dari mana ini otomatis bisa terisi? Itu ketika rekan-rekan tadi melakukan proses input SKL. Jadi SKL itu nanti akan otomatis dan rekan-rekan tinggal siap cetak saja di sini. Untuk yang ini ya. Oke, kita sudah selesai untuk buku kerja 1, buku kerja 2. Kita lanjut ya. Ini untuk buku kerja 2, mulai dari kode etik. Nah, ini silakan, ini tinggal di print saja. Karena ini pada umumnya sama ya, untuk kode etik guru ini seperti ini. Kemudian ikrar, ini juga sama, silakan tinggal di print saja. Kecuali ini ya, ini akan otomatis namanya itu nama sekolah ya. Ketika tadi kita menginputkan MI Negeri 4 Garut, di sini akan otomatis menjadi MI Negeri 4 Garut ya. Oke, yang berikutnya tata tertib. Nah, kalau ini silahkan kondisional, sesuaikan dengan tata tertib guru yang ada di madrasah ya, atau yang ada di sekolah. Nah, mungkin ini berbeda-beda di sekolah masing-masing, ini berlakunya akan berbeda-beda ya. Silahkan diinputkan saja, ditulis, ketik manual di sini. Kemudian pembiasaan, ini juga sama, silahkan diketik manual. Nah, misalnya pembiasaan harian, kegiatannya masuk ke madrasah atau ke kelas. Keterangannya seperti apa, fingerprint dulu misalnya atau apa dulu. Atau mungkin kalau daring itu disesuaikan silakan.
melalui media apa, misalnya WhatsApp atau YouTube dan lain sebagainya. Nah, silakan untuk kegiatan pembiasaan harian. Kemudian pembiasaan bulanan juga di sini diisi ya. Oke. Setelah itu kita masuk ke kalender pendidikan. Nah, ini silakan inputkan. Misalnya kita membutuhkan dari tanggal berapa ke tanggal berapa ya. Kemudian ujiannya tanggal berapa. Kalau ini bisa diedit ya. Silakan diedit saja. Misalnya kalau tidak ada ujian nasional, adanya ujian madrasah, tinggal diketik saja madrasah di sini. Oke, jadi nanti akan seperti ini. Ujian madrasah tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian kalau ini misalnya ada UTS misalnya. Seperti ini. Kemudian ujian akhir semester, ujian tengah semester. Silakan rekan-rekan inputkan ya. Karena ini nanti akan otomatis. Ketika rekan-rekan menginputkan di sini, itu nanti akan otomatis masuk ke kalender di sini. Jadi ada merahnya, kemudian ada kegiatan-kegiatannya seperti ini. Ya. Jadi silahkan rekan-rekan inputkan untuk kalender pendidikan. Hanya menginputkan tanggal-tanggal penting ya. Silahkan. Kemudian yang berikutnya alokasi waktu. Nah, silahkan bulan Juli misalnya banyak minggunya berapa minggu, jumlahnya berapa. Kalau ini silahkan rekan-rekan tinggal kopikan saja ya dari alokasi waktu yang rekan-rekan miliki. Karena mungkin perbedaan jam pelajaran itu akan berbeda di sininya. Alokasi banyak minggu atau minggu efektifnya itu akan berbeda ya. Nah, silakan di sini jumlahnya, rekapannya diisi. Nanti akan otomatis di sini untuk pengesahannya. Oke, kemudian yang berikutnya prota. Nah, ini karena tadi saya baru mengisi untuk semester ganjilnya itu 1 poin ya. Memahami prosedur gerak dasar lokomotor, di sini baru muncul 1 ya. Alokasi waktunya ini semester ganjil untuk yang ini, kemudian ini yang semester genap. Silahkan diinputkan saja ya. Nanti akan otomatis. Kalau ini otomatis ya, jadi tidak perlu rekan-rekan inputkan. Oke, program semester ini juga sama. Tadi kita baru mengisi 1 ya, ini otomatis. Jadi rekan-rekan tinggal mengisi ininya saja. Misalnya ini ada di bulan Juli, misalnya ini ada di minggu keberapa Agustus misalnya. Kemudian nanti kompetensi yang lain misalnya ada di bulan berapa, minggu keberapa, silahkan diinputkan di sini. Diarsir, maaf bukan diinputkan, diarsir ya. Karena ini berisi otomatis untuk yang ini, jadi rekan-rekan tinggal memasukkan yang ini saja. Kemudian, nah itu tadi adalah buku kerja 2 ya. Jadi kita sudah selesai melakukan proses input untuk buku kerja 1 dan buku kerja 2. Kemudian yang ketiga ini adalah buku kerja 3, mulai dari absensi. Oke, absensi, masuk ke halaman absen, lanjutkan. Kalau ini kembali, kalau ini ke menu home ya. Oke, silakan ini nama-namanya berisi nama-nama yang tadi ya. Kelas 1A misalnya, karena tadi di depannya kita memilih 1A terlebih dahulu. Misalnya tanggal berapa, silakan kalau ini manual. Oke, karena kan itu untuk absensi. Kemudian yang berikutnya ini adalah jadwal mengajar. Oke, kita akan klik lanjutkan di sini. Nah, ini untuk jadwal mengajar misalnya kalau guru mapel ya. Ini karena tiap hari itu beda-beda kelas, silakan diinputkan. Nah, kalau untuk guru tematik atau guru kelas itu silakan samakan saja ya. Misalnya ini kalau 7A di bagian apa misalnya PKN atau matematika atau SBDP. Silahkan. Jadwal pelajaran ini diinput atau diinput manual. Kemudian termasuk ini pembiasaan atau misalnya kalau ada upacara-upacara atau ada duha terlebih dahulu silahkan. Penilaian. Nah ini. Jadi untuk penilaian ini berisi dari ulangan harian, tugas, UTS dan nilai akhir ya. Nah, silahkan tinggal diketik saja, diklik saja di sini mulai dari ulangan harian. Kemudian klik di sini untuk input data ya. Nah, ulangan harian misalnya tanggalnya berapa, nilainya berapa, silahkan diisi. Ini untuk ulangan harian. Kemudian tugas. Nah, ini juga sama. Kemudian yang berikutnya UTS.
Nah ini juga sama, silakan diinputkan nilai UTS-nya berapa, skor penilaiannya misalnya 4, 10 atau 100 silakan. Jumlah skornya berapa, skor maksimal berapa. Oke, kemudian yang berikutnya ini nilai akhir ya. Penilaian afektif, mohon maaf ini penilaian efektif. Jadi silakan ini akan otomatis ya. Nah, kehadiran siswa di sini akan otomatis, kemudian penilaian sikapnya itu nanti akan otomatis di sini. Oke, nilainya ini otomatis ya. Nah, ini tentu memudahkan ya bagi rekan-rekan. Oke, kemudian ini kita selesai untuk penilaian. Yang berikutnya ini adalah daya serap siswa. Nah, ini otomatis. Jadi nanti kita akan melihat mulai dari perencanaan, kemudian realisasi, berapa persen TM mengajar, ini akan otomatis ketika rekan-rekan sudah mengisi pool di sebelumnya ya. Jadi ini akan otomatis untuk analisis pencapaian target kurikulum dan daya serap siswa. Jurnal. Nah ini untuk jurnal, jadi awalnya apa, misalnya pencapaian materi pelajarannya, jumlah yang hadir, yang tidak hadir. Kemudian daftar buku, kalau ini manual ya, silahkan diinputkan secara manual. Kemudian analisis UAS. Oke, lanjutkan. Nah ini seperti biasa ya. Jadi silakan rekan-rekan untuk pilihan ganda di sini bisa memilih. Nah ini tanggal tesnya terlebih dahulu, silakan diisi. Kemudian kunci jawabannya di sini ya. Ketika rekan-rekan mengisi atau menginputkan kunci jawaban, nanti ketika jawaban-jawaban siswa di sini sesuai dengan ini, nanti akan otomatis ini benarnya berapa, salahnya berapa, ini akan otomatis terisi ya. Skornya akan otomatis, nilainya ini akan otomatis. Nah, tapi yang penting ini rekan-rekan jangan melupakan ini ya. Jadi kunci jawabannya apa, jumlah soalnya berapa, jumlah option mulai dari A, B, C, D-nya berapa, jumlah skor benar berapa. Misalnya kalau kita untuk pilihan ganda bobotnya itu 3 misalnya, atau 2 atau 1 silahkan. Skor salah, ya pada umumnya ini 0 ya, silahkan. Skala nilai 100 misalnya. Nah kalau ini untuk soal uraian, ini juga sama. Jadi rekan-rekan mulai dari soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, ini bobotnya diisikan ya di sini. Apakah 5? Apakah 4? Misalnya tentu kan tiap soal, tiap butir itu kan beda-beda bobotnya ya, bobot nilainya silahkan. Nah kalau ini umum lah, pasti rekan-rekan juga sudah memiliki ya. Silakan. Ini untuk analisis soal ya. Kemudian soal dan kisi-kisi. Nah di sini ada isi data. Ini. Kemudian ada baca petunjuk. Kemudian ada ada kisi-kisi soal. Nanti ketika rekan-rekan sudah mengisi soal, ini kisi-kisinya akan muncul di sini ya. Nah di sini. Jadi untuk menulis soal pilihan ganda, silakan. Nah, analisis butir soalnya nanti akan otomatis ya. Kisi-kisinya, mohon maaf, kisi-kisi nanti akan otomatis seperti tadi. Nah ini otomatis, jadi tidak perlu diisi oleh rekan-rekan. Kemudian yang terakhir itu cetak soal. Silakan ya. Jadi nilainya berapa, kemudian nanti soalnya akan muncul seperti ini. Tulis soal esai juga bisa di sini. Oke, sorry. Oke, kemudian analisis pengayaan. Nah, ini juga sama. Jadi ini remedial 1 misalnya berapa nilainya, remedial 2 berapa pengayaannya, sehingga nilai akhirnya berapa. Nah, siswanya ini akan otomatis ya. Karena ini nilainya. Jadi kita ini otomatis nilai ini nanti akan diambil dari nilai yang sebelumnya sudah rekan-rekan inputkan ya. Jadi akan otomatis masuk ke sini. Nah, misalnya kalau nilainya di bawah KKM karena KKM 75, nah rekan-rekan melakukan remedial pertama misalnya jadi berapa nilainya. Nah, ini akan otomatis ke sininya ya. Jadi ini memudahkan juga untuk rekan-rekan. Oke, itu adalah buku kerja 3. Jadi kita sudah selesai untuk proses input atau mengerjakan buku kerja 3 ya. Kemudian yang terakhir, ini adalah buku kerja 4. Mulai dari program evaluasi diri.
Nah, silakan kalau ini mungkin bisa dijadikan dasar ya. Nah, evaluasi diri, dimensi tugas utamanya ini, perencanaannya, evaluasi diri terhadap indikator kinerja, kemudian program tindak lanjut, silahkan, ini otomatis. Ketika rekan-rekan mengisi untuk yang pertama itu nanti akan otomatis masuk ke sini ya. Hasil evaluasi diri juga ini sama, jadi ini akan otomatis. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah tindak lanjut ya. Oke, yang tadi, yang barusan. Tindak lanjut, program evaluasi diri, dan hasil evaluasi diri. Oke, rekan-rekan, ini adalah tahapan lengkap bagi rekan-rekan yang ingin mencoba untuk mengoperasikan aplikasi buku kerja guru. Nah, jadi silakan rekan-rekan, ini sangat penting bagi rekan-rekan, apalagi di saat-saat ini mungkin rekan-rekan dituntut untuk memiliki dokumen-dokumen yang wajib dimiliki oleh guru ya, termasuk ini buku kerja 1, buku kerja 2, buku kerja 3, dan buku kerja 4. Jadi ini semoga ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi rekan-rekan sehingga memudahkan untuk mengerjakan dokumen-dokumen ini ya. Oke rekan-rekan, saya menyadari seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal, jadi ini rentan sekali error ya. Jadi silakan kalau ada bug-bug atau ada menu-menu yang error misalnya tidak berjalan rumusnya, oke silakan rekan-rekan cantumkan di tombol komentar, kemudian nanti kita akan sharing dan saya akan mencoba untuk memperbaiki sehingga nanti di video-video sebelumnya sudah saya buatkan kembali tutorialnya dan tentunya dengan aplikasi yang lebih baik ke depannya ya, untuk penyempurnaan aplikasi ke depannya. Oke rekan-rekan, itu mungkin yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.